Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua, CGP, guru-guru yang hebat di seluruh Indonesia. Malam ini atau sore ini, ya kita bertemu kembali, berjumpa kembali di acara yang sangat sederhana, tetapi saya harapkan dampaknya luar biasa. Ya, ini adalah sebuah inisiatif yang saya angkat sendiri, yang nanti akan saya undang CGP-CGP yang mau membagikan pengalaman mereka untuk di podcast yang sangat sederhana ini, dan juga PP ya, pengajar praktik. Dan malam ini, oke, kita kedatangan tamu yang tidak saya sangka ya, beliau mau menyempatkan waktunya di tengah kesibukan. Beliau ini bukan CGP nih, tamu pertama kali dari PP ya, pengajar praktik guru penggerak angkatan 4 yang saya kagumi. Saya bertemu beliau ini 2 kali, Bu ya. Ya. Nah, 2 kali beliau ini luar biasa. Ini ilmunya sangat banyak. Pasti pembicaraan malam ini adalah kita akan membicarakan tentang daging semua ya. Jadi 2 kali ceritanya kawan-kawan semua, ibu-ibu guru semua, bapak guru, bahwa saya bertemu beliau di 2 kali ini ada beberapa memang saya catat. Pengalamannya luar biasa ya. Beliau, pokoknya nanti biar beliau kenalan sendiri deh ya, siapa beliau, bagaimana dan sebagainya. Dan saya harapkan Bapak Ibu ikuti sampai akhir ya, kita akan korek apa aja sih, karena kenapa saya harus mengundang PP ya, karena kalau saya mengundang CGP mungkin pengalamannya cuma satu Bapak Ibu sekalian ya, tapi kalau saya mengundang PP ini ilmunya berkali lipat. Kalau beliau ini nanti membina CGP 5 berarti pengalamannya ada 5, luar biasa ya. Kita akan serap semuanya kawan-kawan semua, biar nanti ilmunya bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Kalau bisa kita ATM ya kita ATM, tapi memang disesuaikan dengan sumber daya yang kita punya. Tapi bagaimanapun kita harus abadikan ya cita-cita ini, biar nanti bisa kita putar kembali untuk membuat proyek yang luar biasa. Baiklah, saya nggak mau ngomong panjang, langsung saya ke narasumber yang luar biasa malam ini. Silakan Ibu Devi, kenalan dulu dari mana, posisinya apa, jabatannya apa, biar kita nanti terinspirasi. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Emilia. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Palembang. Saya menjadi kepala sekolah itu sudah 10 tahun, ini tahun ke-10. Sudah 3 sekolah yang saya pimpin, yaitu yang pertama SMP Negeri 22 Palembang itu hanya 8 bulan. Kemudian saya dimutasi menjadi kepala sekolah SMP Negeri 1 Palembang, kurang lebih 7 tahun lebih lah, hampir mendekati 8 tahun. Kemudian sekarang saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 15 itu mendekati 2 tahun. Jadi hampir 10 tahun saya menjadi kepala sekolah. Mungkin cerita kilas balik, sebelum jadi kepala sekolah pasti jadi guru dulu ya pastinya. Jadi saya begitu tamat kuliah, saya ini tamatan dari FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi saya begitu tamat, saya orang Pangkal Pinang, Pak. Oh, jadi saya bukan Palembang ya. Oke. Iya. Saya bukan, jadi saya begitu. Ini Bu, sama-sama perantau ini. Iya, saya perantau. Jadi saya pertama diangkat PNS itu tahun 97 di Pangkal Pinang. Tapi sebelum jadi PNS, saya sempat menjadi guru honor, Pak. Jadi guru honor di 2 SMA, SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Pada saat menjadi guru honor itu pasti sama lah dengan guru-guru honor yang lain. Impian saya pasti ingin menjadi seorang PNS. Dan alhamdulillah tahun 97 saya menjadi PNS dan ditempatkan di SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. 3 tahun saya menjabat sebagai guru di sana. Saya mutasi ke Palembang tahun 2000 karena ikut suami. Di SMP Negeri 41 Palembang kan tanah laut. Jadi 3 tahun di sana itu biasa Pak, kendala kita sebagai guru itu kan awal-awal itu karena saya pindah di sini, pasti jadi kendala itu kan jauh dari rumah. Tapi sebagai PNS saya harus siap dimanapun ditempatkan. Yang penting saya bisa masuk Palembang pada saat itu. Ada peluang pindah ke SMP Negeri 10 Palembang, jadi tahun 2003
saya pindah sebagai guru matematika. Kebetulan saya matematika Pak mata pelajarannya. Oke. Saya pindah ke SMP Negeri 10 Palembang tahun 2003, dan di sanalah yang saya banyak sekali mungkin mengalami, sebenarnya dari Pangkal Pinang saya sudah proses pembelajaran. Awal saya menjadi guru, saya belajar dari guru-guru senior bagaimana mengikuti kegiatan MGMP lah. Oh begini ternyata ya kalau mengajar yang baik itu. Ingat saya Pak, pertama MGMP paparan menggunakan OHP Pak. Oh, HP yang ini yang Oh pakai iya, HP itu ya, yang nulis. yang Ya, jadi kertas itu ya. plastik ditulis Ah, ada plastik iya ditulis plastik Pak. plastiknya. Itu Pak. Jadi Itu harus harus paparan ngeprint dulu itu. tulis tangan Pak dulu Pak. Oh, pakai spidol. Iya, Saya spidol permanen. Jadi, pernah itu sebentar saja. jadi di situ banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari guru-guru senior. Oh, harus begini ternyata. Kemudian saya pindah ke Palembang. Mungkin di awal 3 tahun pertama saya tidak pernah diikut sertakan dalam pelatihan, Pak. Sama dengan mungkin guru-guru yang lain. Jadi 3 tahun itu MGMP tidak pernah diikutkan. Jadi memang benar-benar murni saya belajar sendiri. Kemudian tahun 2003 saya pindah ke SMP Negeri 10 Palembang. Saya lupa tahun berapa, tiba-tiba ada saat itu kurikulum berbasis PTBK. Pak ingat ya, berbasis kompetensi pada saat itu, PTBK. Itu bukannya saya dipanggil pelatihan Pak. Kebetulan ada kosong pelatihan, saya ikut diajak teman, ikut pelatihan. Nah mungkin dari situlah awal saya berkarir sebagai instruktur. Jadi dari sana ikut pelatihan, mungkin dilihat orang dari selama pelatihan itu akhirnya saya direkomendasikan menjadi instruktur untuk matematika di Provinsi Sumatera Selatan. Itu awalnya jadi instruktur di provinsi, mengisi materi di provinsi, kadang ke kabupaten kota kunjungannya. Jadi banyak sekali awal di sana lah saya mulai pelatihan, dikirim ke Jogja, diundang. Ada teman saya yang pernah pelatihan ke Jogja, matematika kan di Jogja, Tempateka Matematika. Nama saya diusulkannya, dan saya terpanggil lah ke Jogja pada saat itu pelatihan instruktur. Oh, Dan pernah juga alhamdulillah, ya? iya, selama 21 hari, Pak. Selama 21 hari bertemulah orang se-Indonesia, banyak pengalaman yang kita dapatkan, dan alhamdulillah pada saat itu mendapat predikat sangat baik. Kami ada orang berapa ya, mendapatkan predikat sangat baik, dan itulah modal saya lebih lanjut lagi menjadi instruktur di provinsi, menjadi tim pengembang kurikulum di provinsi sampai tahun 2012 atau gitu. Kemudian pada tahun 2009 saya mengikuti guru prestasi untuk Kota Palembang dan mendapat juara 1. Kemudian di tingkat provinsi mendapat juara 2. Nah dari hasil hadiah reward yang diberikan oleh pemerintah untuk guru prestasi saya itu adalah haji, Pak. Dan haji saya haji dari pemerintah Kota Palembang. Oh, wow. Keberkahan yang luar biasa dari sebuah kerja keras dan kemauan untuk belajar, Ibu ya, benar ya? Ya. Terus di tahun 2012 itu juga ada seleksi calon kepala sekolah, dan saya mengikuti seleksi dan alhamdulillah peringkat pertama untuk kategori guru SMP. Wow. Dari sanalah berawal saya diangkat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 22 tadi, kemudian pindah ke SMP 1. Nah di SMP 1 ini perjuangan saya luar biasa Pak. Kenapa saya katakan luar biasa? Saya pada saat itu usia saya 2013, usia saya 42 tahun. Menjadi kepala sekolah di sekolah yang besar, yang hebat, yang punya nama, yang gurunya punya dikatakan kategori yang luar biasa lah. Sekolah itu pada saat di sana tuh dulunya mantan RSBI. Beban saya sangat berat menurut saya. Ini anak muda kok, kata orang, baru berapa bulan jadi kepala sekolah kok di SMP 1. Banyak cobaan. Itu kan. Aduh Pak, luar biasa. Jadi awal yang saya ingat pertama itu adalah pada saat akan adanya sekolah adiwiyata nasional. Itu luar biasa, saya harus bekerja manajemen teman-teman itu Pak ya. Hari Minggu Pak, kalau ada pemeriksaan kita harus siap. Kadang-kadang kita lagi mau kondangan, harus segera ke sekolah Bu, karena ada tim yang akan turun. Saya lari dari sana, pergi cepat-cepat ke sekolah lagi, menyiapkannya, dan alhamdulillah akhirnya mendapat adiwiyata nasional pada saat itu. Ada
berapa SMP ya, lupa saya. Kemudian di SMP 1 alhamdulillah mendapat piloting sebagai sekolah pendidikan keluarga, kemudian sebagai pendidikan karakter juga, dan terakhir saya membawa sekolah menjadi sekolah rujukan. Nah, Hmm. itu ada tiga sekolah yang diseleksi saat itu, SMP 1, SMP 9, dan SMP 17, dan alhamdulillah kami terpilih sebagai sekolah rujukan. Nah, tantangan besar di sekolah rujukan ini Pak, karena kita kan dituntut harus lebih dari sekolah lain. Keunggulan yang kami terapkan di sekolah itu adalah menggunakan bilingual pada saat itu. Jadi yang RSB itu tetap kami pakai menggunakan bilingual, dan yang pasti karena kami adalah sekolah pendidikan keluarga, saya membentuk paguyuban orang tua. Dari paguyuban inilah saya Ini semacam berdayakan komunitas mereka. gitu ya. Ya, jadi di per kelas itu ada pembentukan komunitas orang tua per kelas. Dari Oh, masing-masing kelas ada. Jadi kalau ada informasi dari sekolah, itu kita sampaikan lewat paguyuban. yang lebih mudah. Ada kegiatan, ya, ada kegiatan-kegiatan kita libatkan mereka. Yang saya rasakan pada paguyuban itu Pak, kami pada saat 10 Muharram kita kan selalu menyantuni anak yatim. Itu bisa terkumpul 50-an juta, Pak. Wow, pada waktu itu ya. Ya, Dan belum ada. jadi jadi itu bisa satu anak yatim itu bisa 200.000 mereka mendapatkan Oh, uang. Itu kemudian ada kegiatan yang saya rasakan yang paling benar-benar rasakan adalah pada saat mau CBT zaman dulu Pak. hmm. Ujian CBT pada saat awal-awal sebelum UNBK itu kan komputer based test kan yang menggunakan seperti itu. Yang hanya berani adalah SMP 1 dan SMA Sapirius 1. Oh, Padahal sarana kami tidak melengkapi, tidak memadai. Tapi saya merasa tertantang, kok kita ini katanya Sumatera Selatan, saya itu sebagai lumu energi, segala macam lah. Bagus lah pokoknya dikatakan Sumatera Selatan. Kok tidak ada perwakilan yang mau ya, saya katakan seperti itu. jadi berani mengambil resiko ya. Ya, akhirnya saya rapat sama tim saya, ini bagaimana nih, dari provinsi juga menekan, Bu Devi kalau bisa laksanakan, lo malu kita tidak ada perwakilan. Akhirnya saya buat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan. Di sini kita mulai mencari solusi ya Pak. Bagaimana nih berapa, mulai pendatakan aset kita, komputer kita berapa sih yang ada, gedung yang bisa, kelas yang bisa dipakai itu yang mana saja nih untuk ujian nanti. Ini saya komunikasikan dengan komputer, dengan guru, kita solusinya adalah pinjam ke sekolah yang memiliki komputer yang tidak terpakai. Kan bantuan pemerintah banyak itu Pak. Hmm. Kita kemudian gimana nih Pak, saya bilang komite, ini ruangannya panas ini, kalau tidak ditambah AC-nya lagi, akhirnya komite membalas AC. Akhirnya terlaksanakan, tapi Pak ada tantangan nih Pak. Pada saat mau melakukan sosialisasi kan dengan orang tua nih Pak, bahwa kita tahun ini akan terjadi perubahan, ujian kita menggunakan komputer. Wah itu saya nangis sempat Pak. Kenapa? Berarti Dikatakannya sebelumnya saya orang mau, tua belum tahu ya. iya, jadi saya sosialisasikan, undang dulu bahwa kita mau ujian nanti begini loh. Ada yang katakan, ibu mau populer, mengorbankan anak kami. Waduh Pak, saya langsung gitu. Padahal tujuan saya adalah ingin menanamkan kejujuran pada saat pelaksanaan ujian. Itu yang ingin saya lakukan. Tapi alhamdulillah daripada saat pertemuan dengan orang tua banyak yang mendukung. Dia Hmm. bilang, Bu, sekarang saja tes PNS menggunakan sistem CAT kan. Dia bilang, jadi menurut kami Bu nggak jadi masalah. Silakan saja dilaksanakan. Nah, jadi itu Pak awal. Jadi tantangannya luar biasa tuh Pak yang dari orang tua itu. Jadi pada saat sebelum pelaksanaan ujian, biasakan kita biasanya yasin bersama, berdoa. Itu saya nangis benar tuh Pak. Terpikirkan di otak saya, ya Allah lancarkanlah apa yang kami inginkan ini, karena niat saya tidak ada yang lain, adalah ingin mengajarkan anak kejujuran. Nah itu Pak yang pertama, jadi pinjam kemana-mana, kemudian aduh ini listrik gimana nih, nanti kita kan tidak punya mesin genset ini Pak, kalau lampu mati gimana? Saya hubungi, kebetulan tetangga saya ada manajer PLN, Pak bantu saya ya Pak ya, kata saya, ini kita tidak punya sewa Pak, uang sewa tidak punya. Akhirnya PLN standby-kan satu genset di sekolah Pak, Oh, dan kayak ditunggu power ada bank ya. petugas, ya seandainya lampu mati mereka ada petugas disiapkan di sana. Alhamdulillah jalanlah
tahun pertama dengan lancar, tidak ada hambatan. Memang ada pengaruh yaitu nilai ujian mereka agak turun sedikit dibanding yang biasanya. Karena emang Tapi sistemnya kepuasan, begitu. ya, tapi yang saya inginkan ada integritasnya meningkat. Ada nilai Nah, lebih itu integritas itu ya. ya, itu yang saya inginkan integritas. Kemudian di proses saya di SMP 1 juga, saya mengikuti apa ya, kami tidak tahu bakal akan dinilai ada suatu kegiatan dan pendidikan menguji instrumen, kita istilah instrumennya itu tiba-tiba diumumkan ada 100 lebih sekolah yang akan dikunjungi oleh kementerian berdasarkan hasil instrumen yang kami isi, termasuklah kami dari yang SMP 1 Palembang, kemudian Prabu Muli, ada SMP 1 Prabu Muli, SMP 1 Indralaya, kemudian SMP Negeri 1 Lahat. Kami dikunjungi 4 verifikasi berkas. Ternyata kami masuk final, dia adalah ke Jakarta. Saat itu Pak, saya mau berangkat haji. Bisa Bapak bayangkan bagaimana pikiran saya. Saya berangkat haji 19 Agustus. Sebelum tanggal 14 Agustus saya baru pulang ke Palembang. Hmm. Karena kami diundang ke Jakarta. Nah, pada saat presentasi, saya berdoa, itu saat itu saya lagi apa ya, lagi istilahnya ada terzolimi lah sedikit gitu Pak ya. Biasa kita kan di dalam masa itu ada terjadi didolimi orang segala macam. Saya ngomong sama wakil-wakil saya dan saya pada saat mau berangkat. Saya ajak mereka orang 3. Saya bilang kita nanti juara 3 loh. Saya bilang gitu Pak. Udah tahu. Bu, juara. Saya feeling kayak gitu feeling Pak. Saya Oke. berdoa ya Allah mudah-mudahan saya juara 3 gitu. Saya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa saya ini bekerja, bahwa saya ini punya prestasi loh gitu. Akhirnya selama pokoknya saat di tahajud segala macam saya berdoa ya Allah berikan yang terbaik sama juara 3 ya Allah sepanjang pokoknya sepanjang perjalanan. Dan ternyata benar Pak itu, tapi pada saat presentasi saya tidak begitu fokus karena pikiran saya mau berangkat haji tadi. Tapi saya berusaha tampil maksimal pada saat tampilan itu, dan menurut mereka dari Pak saya kenanya siang setelah asar, menurut mereka baru satu inilah paparan yang begitu semangat, dia bilang. Dari pagi kami yang paparannya tidak semangat seperti Ibu. Apakah Ibu Itu kalau yang di juga sekolah saya seperti rasakan ini? itu. Ibu tuh orangnya bagus ya benar. Jadi kalau ya nadanya memang langsung mengena itu ya benar sekali, benar-benar. Saya setuju sama mereka. Oh, Jadi saya katakan ya ginilah saya di sekolah, saya bilang kepada guru-guru saya, kepada yang lain juga seperti itu. Akhirnya pada saat pengumuman ini, feeling saya tepat, ternyata saya mendapat juara 3 dan mendapat hadiah 30 juta saat itu Pak, uang dari kementerian. wow. Kebetulan, jadi namanya lomba tata kelola mutu sekolah Pak saat itu. Hmm. Jadi ada finalisnya 112 kalau nggak salah se-Indonesia sekolah rujukan. Indonesia nomor 3. Ya, nomor 3 alhamdulillah. Nah, jadi begitu pulang, bayangkan 14 pulang, 19 ya berangkat haji. Jadi pikiran saat itu sebenarnya udah fokus pada saat paparan. Karena kesananya ya pikiran kita kan maunya ke sana, enggak lagi mikir yang paparan enggak lagi pada saat itu. Harus dipersiapkan Kemudian betul kalau mau ke sana Ibu ya. iya, nah itu pengalaman. Kemudian pada tahun karena 2017 haji, 2018 saya mengikuti kepala sekolah berprestasi sama Bu Resi itu Pak. Nah kita ke Jakarta, alhamdulillah tingkat kota juara 1, provinsi juara 1, dan berangkatlah ke Jakarta pada saat itu. Tapi kami belum berhasil, tapi kami sudah banyak pengalaman bertemu dengan teman-teman. Ada satu yang menarik pada saat saya berada di Jakarta, pada saat upacara Hari Pendidikan Nasional di Kementerian. Bapak kan tahu Profesor Arif Rahman Hakim, saya sangat mengidolakan beliau. Itu rasanya seperti mimpi, saya kan menggunakan pakaian adat Palembang. Tiba-tiba dia mendekati saya, Bu, sini yuk kita foto. Kok terbalik ya, saya bilang. Biasanya kita yang minta, Pak, saya mau foto. Ini terbalik, Pak, saya didatanginya. Bu, yuk kita foto. Jadi itu menurut saya, ya Allah, kok alhamdulillah ya, biasanya selama ini saya yang kejar-kejaran dia kalau dia datang ke Palembang, ada seminar, kok sekarang saya yang diajak berfoto. Itu mungkin Mungkin unik ya pakaian yang kita pakai. Mungkin unik pakaian yang kita pakai, Pak. mengandung magnet ya, mengundang orang Iya. untuk. Nah, itu. Jadi luar biasa pengalaman itu. Teman-teman yang lain juga, itu benar enggak pakaiannya? Begitulah tanggapan mereka. Kemudian
hasil dari 2018 itu walaupun kita tidak menang, kita disuruh mengirim Pak best practice yang sudah kita buat, diseleksilah oleh mereka, dan dari kami seluruh Indonesia diseleksi, diundang ke Bandung tahap pertama. Ternyata tidak se-Indonesia yang diundang Pak. Dari seleksi best practice kita itulah diundang kami orang 20 ke Bandung. Bertemu dengan kepala sekolah dari Australia. Jadi itu pengalaman. Kemudian pada saat mau Hari Guru itu ada simposium. Simposium sama disuruh lagi mengirim best practice kita kemarin. Saya masih mengirim yang kemarin. Ternyata dipilih 10 Pak masuk finalis untuk diundang ke Jakarta, dan alhamdulillah saya masuk lagi. Kami dari Sumsel ada 3 orang, yaitu pengawas SMA 1, pengawas SMK 1, dan saya perwakilan dari Sumsel. Nah, pada saat presentasi itu alhamdulillah saya mendapat terbaik 1 Pak untuk se-Indonesia, untuk guru SMP. Nah, yang saya angkat itu apa Pak? Mungkin aneh, namun saya mengangkat paguyuban orang tua tadi Pak. Saya singkat peran pagotusis dalam menunjang program sekolah. Nah, jadi di situ saya ceritakan bagaimana keterlibatan orang tua di dalam program sekolah saya. Contoh, setelah CBT tadi Pak, kan artinya saya perlu komputer tuh Pak. Nah, saya mendapat bantuan dari komite. Kemudian ada beberapa orang tua yang membantu langsung Pak. Membantu komputer. Saya tidak mau uang. Saya bilang saya tidak mau uang, tapi ada barang. Ini pack-nya silakan beli, nanti kita buat berita acara. Jadi banyak Pak yang membantu alumni, orang tua. Nah, kemudian yang tadi Pak, yang saya 10 Muharram, itu bantuan mereka saya masukkan di sana. Kemudian lagi kegiatan pameran, kegiatan karnaval, kemudian lagi hari raya kurban, sampai 6 sapi kita bisa kurban. Jadi saya angkat itu keterlibatan orang tua, dan itu ternyata sangat menarik karena pada saat paparan itu ada 10 kepala sekolah dan 10 pengawas. Pengujinya profesor dari Lampung, kemarin saya lupa ternyata mereka sangat tertarik dengan yang saya paparkan, karena menurut mereka selama ini biasanya kepala sekolah itu kalau ada sumbangan dari orang tua murid, biasanya nanti dimasukkan dalam laporan bos bahwa itu dibeli dana bos. Nah, itu yang mereka katakan. Tapi uniknya Ibu minta barang ya, komputer ya. Iya. Dan saya sampaikan, insya Allah saya bilang kalau saya tidak saya lakukan itu Pak. Jadi seluruh bantuan dari orang tua, dari alumni saya buat berita acara, dan itu ya apa guru-guru tahu semua, saya katakan. Itu mungkin yang menarik bagi mereka, karena aneh Pak, biasanya kan kita jarang memberdayakan orang tua dan alumni. Nah itu yang best practice saya yang mungkin menjadi pembelajaran, dan itu sampai sekarang saya tetap melibatkan orang tua di dalam kegiatan di sekolah Pak. Nah itulah mungkin sedikit pengalaman yang pernah saya dapatkan. Luar biasa. Baik Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua, ternyata memang kita tepat mengundang tamu pada malam hari ini ya. Jadi semua ilmu guru penggerak itu sudah beliau lalui semua. Ya, melibatkan orang tua, melibatkan murid, mendirikan komunitas. Inilah guru sebenarnya. Saya ingin menggali lebih dalam. Bagus sekali. Jadi kawan-kawan, kita harapkan nanti sampai akhir kita menggali ilmunya ya. Jadi pengalaman beliau ini bukan main-main. Beliau pengalamannya dari awal, dari dasar, dan beliau juga perantauan juga. Dan memang benar tadi yang disampaikan oleh beliau, saya kagumnya beliau ini suaranya lantang ya, lantang tegas, dan orang nggak bisa ngantuk. Itu yang di forum itu ya, nggak bisa ngantuk. Makanya kalau misalnya pengen ada materi ngundang beliau, nggak ada yang ngantuk ya. Baik, Ibu Devi, kita beralih ke pengalaman yang barusan kita lalui ya Sabtu kemarin. Ke kawan-kawan semua, jadi guru penggerak Panglima Angkatan 4 ini kita sudah barusan diakhiri di Sabtu kemarin. Sebenarnya planningnya 9 bulan, kita 1,3. Tapi kalau saya pribadi pengen lagi gitu ya, karena memang saya lihat itu sistem Merdeka Belajar, sistemnya itu sangat bagus. Saya baru ikut, dan ini tuh sangat bagus sekali, karena memang dia ada teori, ada seminar, ada praktik, ada bukti nyatanya, plus nanti juga dikaji dan ada tesnya, ada loka-karyanya, bertemu dengan orang-orang hebat. Bagaimana bisa kita tidak bosan? Pasti nggak bosan pasti ya. Dan itu 9 bulan sampai 1,3 aja kita udah sangat ada yang sampai mau nangis-nangis kemarin, mau ini ya. Karena tidak, kita ada komunitas nanti habis pelatihan ini. Habis kemarin eventnya. Ibu Devi,
Saya ingin tahu nih, kemarin apa, yang dipimpin oleh Ibu CGP-nya pasti juga luar biasa karena beliau memimpin. Ya, kalau misalnya awalnya nggak luar biasa, pasti dalam 1,9 itu pasti pengalamannya juga dari Ibu juga ditularkan begitu. Ada pengalaman unik nggak dari mereka, cerita dulu deh satu-satu. Ada proyek mereka yang unik apa sih yang bisa kita tularkan itu? Kalau yang paling unik itu saya itu di Bu Pipin itu yang teman ada yang satu Ah, JGP saya itu saya melihat karena saya mungkin tidak biasa bertemu dengan anak-anak TK. Yang hmm, saya temukan itu adalah karakter dari anak-anak itu, Pak. Dan yang unik ya. itu dari yang CGP-nya sendiri sebenarnya. Dulunya awalnya CGP saya itu cuek orangnya, egois, egois dalam Hmm, pengertian dia hanya memikirkan dirinya sendiri, oke. Hanya tidak perkembangan memikirkan diri dia orang sendiri. lain. Iya, jadi ilmu itu hanya untuk dia sendiri, dia tidak peduli dengan orang lain. Penting saya jalan, saya mengajar, apa, saya mengajar, pokoknya inilah sudah saya jalankan, orang terserah orang lah gitu. Nah, tapi dengan seiringnya waktu, kita melakukan kadang webinar Zoom dengan Pasil, kemudian bertemu dengan saya pendampingan, itu ternyata apa merubah mindset mereka. Ditambah lagi di loka, Pak. Nah, di Iya, proses loka ini ternyata sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku sangat. dari Saya juga CGP-CGP ini. merasakannya. Ya, dari yang kemarin ngomongnya nggak bisa, nggak berani, tapi dipaksakan di Benar. kelompok, ayo ngomong, ayo keluarkan pendapat Kalau nggak masing-masing. ngomong, gengsi. Dari mana itu? Nah, rata-rata mereka tuh dari yang 5, 6 CGP saya itu, Pak, rata-rata orangnya seperti itu semua, malas Oke. bicara awalnya. Nah, ternyata setelah melalui proses pendampingan, kemudian di dalam lokal karya kita, ternyata itu berubah mereka. Mereka lebih peduli kepada anak, peduli kepada teman-teman lingkungan sekitarnya, kemudian apa ya, tidak lagi misalnya kalau dulu berpikir, ya, yang penting saya ngajar menyelesaikan materi, selesai. Tapi Ada ternyata juga tidak, Ibu. setelah ini mereka, Kawan saya juga seperti itu. iya, ternyata setelah melalui proses ini, mereka berubah. Oh, ternyata saya salah. Dan yang apa lucunya lagi nih Pak, malah gini pendampingan, Bu kalau bisa pendampingannya lebih dari 1 kali dong sebulan. Ada sebenarnya yang menggelitik saya Pak. Begitu mereka tahu PP-nya saya kan pertama 5 dapat nih Pak, Hmm. 6 tambahan. Mereka takut semua Pak. Karena mereka mendengar siapa PP-nya, Bu Devi. Wow, kata bilang, itu mengerikan, kata mereka begitu Pak ya. Berarti Jadi sebelumnya udah tahu profilnya Ibu ya, dipelajari ya. mungkin mereka mendengar ibu itu kepala sekolah ini, ibu ini orangnya disiplin sekali. Jadi pertama mereka akan pendampingan sama saya itu ketakutan semua ternyata. Saya tidak tahu setelah itu baru mereka cerita. Tapi setelah jadi di grup WA mereka itu kamu hari ini ya sama Bu Devi, iya. Nanti ceritakannya sama kami bagaimana ibu itu. Setelah pendampingan sama saya cerita segala macam lah ya. Kadang-kadang di luar dari panduan kami untuk PI, saya ajak mereka sharing pengalaman saya, coba seperti ini sekarang. Akhirnya mereka semua ternyata, loh ini ternyata di luar apa pemikiran Ekspektasi ya. kita Ibu DP itu, ya ekspektasi mereka. Ternyata Akhirnya yang gimana diceritakan tadi bisa katanya. semengerikan itu. Akhirnya malah menunggu Bu kapan PI gitu. Ah, jadi nggak semua orang yang bersuara terlantang tegas itu marah-marah enggak. Tapi saya suka karakter ibu ini benar. Jadi memang apa yang kita bicarakan sesuai dengan pengalaman dan memang kita memang harus dididik seperti itu. Ya, seperti juga didikan kayak di Lokakarya juga sama. Sangat tertata benar, bagus, benar konsep ini benar. Lanjutin Ibu. Jadi kemudian yang lucu lagi kadang-kadang pada saat pendampingan itu masalah pribadi pun keluar. Oke. Saking Uh, nyamannya uh, itu ya. iya, masalah pribadi pun keluar kadang-kadang mereka. Saya lihat ini kenapa ya, kok beda ya sekarang, apa face-nya kok beda. Saya sering memancing seperti itu. Akhirnya saya pancing, ada masalah apa? Saya bilang gitu. Kalau percaya sama saya, silakan ceritakan.
Kalau enggak juga enggak apa-apa, saya katakan. Kadang curhat macam-macam lah, pokoknya Pak permasalahan yang ada di sekolah mereka. Dan kadang-kadang juga saya memberikan masukan kepada mereka. Kadang begini Pak, ide saya itu munculnya pada saat lagi pendampingan dengan mereka. Oke, Tidak pada saya waktu rencanakan. perjalanan ya. Iya, Nggak misalnya ada rencana eh, pada waktu mau berangkat itu enggak ya? tidak ada. Setelah mendengar cerita mereka, langsung saya terpikir, seperti pembelajaran berdiferensiasi. Coba seperti ini. Ibu pernah belum melakukan seperti ini? Saya tanya seperti itu. Karena yang pengalaman sudah saya lakukan sebagai guru dulu, karena menurut saya sudah menjalani itu semua, Pak, sebenarnya. Waktu saya menjadi guru itu sudah saya lakukan. Coba Ibu coba seperti ini, pernah tidak melakukan seperti ini? Lakukan dengan ini. Oh ya Bu, nanti saya coba. Nah setelah mereka coba, mereka laporan, Bu ternyata anak-anak senang. Jadi ini ternyata masukan-masukan Manjur ya. diskusi-diskusi, ya diskusi-diskusi kecil itu akhirnya ditularkan juga dengan teman-teman yang lain. Itu loh Pak. Seperti kemarin yang dipresentasikan Ibu dari ini ya, Matria Wira Ibu ya. Ya, Ya, itu PT. kemarin saya perhatikan juga bagus. Bagus konsepnya di kelas itu. Pasti juga dari diskusi-diskusi dari PI ya. Ya, Itulah pengennya saya ingin menggali dari mereka tuh gimana sih mereka menerapkan proyek-proyek kecil tapi berdampak yang luar biasa. Jadi paling tidak mereka kita abadikan dalam sebuah podcast karena memang ada yang menulis tapi memang nggak semua yang diabadikan dalam sebuah tulisan gitu. Tapi kalau seperti ini kan kita bisa putar lagi, oh saya lupa diputar lagi, putar lagi. Akhirnya dampaknya ini tidak hanya di sekolah, di seluruh Palembang, seluruh Indonesia. Dan ini pun kalau misalnya pengalaman Bu Devi nih, saya upload semua, oh, luar biasa ini pasti dampak pendidikan di Indonesia itu. Inspirasinya luar biasa semangatnya. Ada cerita lain ya Ibu? Ada proyek lain ada. juga? Coba. Ada yang lucu lagi pada saat kita mengamati guru Pak ya. Awal yang pertama pada SPI 2 pada Loka 2 pada SPI 2 itu kita kan mengamati guru mengajar nih. Ini masih pengalaman di Maitra Wira yang saya alami. Yang saya temu anak TK. Itu siapa kata mereka yang datang? Sangat menyenangkan kalau Jadi itu Kak Ibu. Pasti oleh semua ini ya. Jadi di Zoom Pak, pada saat itu saya juga melakukan wawancara dengan mereka di Zoom, mereka belajar masih di Zoom. Itu siapa katanya? Akhirnya saya ajak mereka cerita, saya tanya siapa yang bisa nyanyi, saya bilang. Tiba-tiba anak itu bilang, saya bisa Bu. Ada yang satu lagi diem aja. Ternyata yang mengangkat tangan pada saat menanyakan siapa bisa nyanyi itu biasanya diem, biasanya diem. Oh, Mungkin dia merasa ingin menunjukkan dengan saya bisa ya. menyanyi. Karena orangnya nggak biasa itu ya, pengen nunjukin. Ah, ah. Padahal biasanya kata gurunya Bu Titin, anak itu biasanya diem. Begitu dengan saya, ayo siapa yang bisa nyanyi nih, saya bilang. Pada saat ingin bertanya dengan mereka bagaimana Bu Titin ngajarnya, segala macam. Kemudian lagi yang sama masih mengamati di kelas, begitu saya masuk, siapa ini, dia bilang gitu. Tapi di situ saya melihat penanaman karakter yang luar biasa Pak. Kemarin terakhir pada saat pengamatan di PI 8, itu saya sampai tersentuh lah ya. Anak TK di sana itu mungkin sudah diajarkan kalau ada orang tuh menyapa. Selamat siang Ibu, dia bilang sambil mereka berjalan. Selamat siang Ibu, selamat siang Ibu. Jadi saya ya Allah kok anu ya bagus bener loh anak-anak ini karakter mereka. Memang ternyata di Matra Wira itu karakter itu adalah yang pertama sekali. Kan padahal saya orang asing menggunakan jilbab masuk ke Ya, sekolah mereka. jadi secara otomatis Dan mereka saya langsung refleks ya. Iya, dan di dalam kelas juga sebelum saya keluar itu dia mendekati saya, Ibu, dia bilang gitu. Iya, saya bilang itu. Mereka ada yang berusaha untuk apa lebih mengenal kita lebih dekat. Kemudian ada lagi itu di materi Wira juga sama. Begitu saya mengamati karena mereka masih menggunakan pada saya itu pembelajaran terbatas kita menggunakan Zoom. Begitu lihat di nama itu dan nama saya Lause, itu siapa itu DP Emilia? Kata mereka begitu. Oh, itu gurunya Lause, kata Pak Ardi. Jadi itu kenapa ibu itu ada di sana? Baru jelaskan Pak Ardi. Jadi memang saya suka dengan keluguan-keluguan anak-anak itu. Nah, inilah yang saya suka dari sekolah sebenarnya keluguan anak-anak itu karena dari keluguan mereka itulah muncul. Kemudian dari pengamatan juga kita sudah tahu oh, itu ada yang agak beda dari anak ini. Begitu mengamat terakhir saya bilang itu kayaknya
ada yang agak beda Pak dari anak yang satu itu. Benar Bu, dia bilang. Anak itu Hmm. autis dan memang perlu anak itu terlampau apa ya dijejali oleh orang tua dengan pelajaran tambahan, pelajaran les. Oh, Akhirnya dia seperti merontak tidak bisa, tapi kasihan Pak saya melihatnya, tapi saya bisa begitu, oh ini ada masalah ya Pak, ya Bu, dia bilang itu. itu yang Nah luar biasa gurunya kelucuan-kelucu, itu. iya makanya ini kelucuan anaknya, aduh saya rindu dengan keadaan seperti itu. Karena dari dulu saya jadi guru, saya rindu dengan mereka kalau saya pergi, saya jadi kepala sekolah juga, saya rindu dengan anak-anak. Karena saya dari berangkat, karena kebiasaan saya setiap pagi menyambut anak di depan kelas Pak. Jadi apa ya kabar anak-anak saya, nah, itu yang saya rindukan. Jadi kalau berada dalam kelas itu pasti ada hal-hal yang menarik yang kita temukan Pak. Luar biasa. Ini pengalaman baru Ibu dari anak-anak kecil ya. Dan Iya, guru TK itu adalah guru yang setiap hari berbahagia Ibu. iya. Bahagia benar menghadapi anak-anak yang dengan segala keluguannya itu ya. Terus Hmm. harapan Ibu apa sih untuk yang khususnya ini yang dididik deh, yang kemarin yang dipimpin itu? Ya harapan saya yang pastinya mereka jangan berubah. Oke, Maksudnya jangan berubah lagi kembali ke yang rasanya setahun lebih ini hilang semua. Nah itu setelah saya tidak mau mendapatkan ilmu terjadi. yang bagus, Iya, jangan lupa. jangan berubah. Pokoknya kalau apa bila perlu lebih tingkatkan lagi, lebih baik lagi. Benar. Lebih ditingkatkan lagi, dicoba lagi. Yang seperti ini kemarin gagalnya di mana? Ayo coba lagi sama-sama terus. Dan saya minta kepada mereka apa ya di ini Pak yang masih belum belum saya mungkin di guru penggerak juga mungkin belum belum ada apa ya karena saya selain di guru penggerak juga saya pendamping lapangan di POP Pak. Oke, Jadi dari POP itu yang saya lihat dari instrumen dari pemerintah itu Pak mengharapkan seperti lesson study. Jadi kita sekali-sekali minta teman kita mengamati kita mengajar. nah itu yang saya suka. Ah, jadi mengamati kita mengajar, ini loh saya mengajar, ini aktivitas saya nanti lihat ya, gimana saya yang terlewat dan berikan masukan. Jadi selesai proses, jadi mengajak teman, nanti teman berikan masukan. Oh tadi ini kamu belum ada ini. Nah kita harus siap menerima masukan-masukan. Nah ini yang saya inginkan dari guru-guru penggerak ini ke depan. Jadi yang saya pernah mendapat tuh lesson tadi Poloni Community pada saat menjadi kepala sekolah di sini satu itu orang Jepang langsung datang Pak, kita bekerja sama dengan pasca sarjana matematika kemarin didatangkan orang dari Jepang, ada guru saya yang diamati. Nah ini yang saya inginkan dari guru-guru penggerak ini, ayo untuk memperbaiki proses kita ke depan dan jangan sampai kita luntur. Ayo ajak undang teman. Sekali-sekali kalau teman kita itu udah bertabrakan jam dengan kita, tolong amati saya mengajar ya, lihat saya dan memberikan masukan kepada Evaluasi saya. sendiri, apa ya, evaluasi diri ya sebagai cermin ya. Iya, benar. Selama ini kan kalau di negeri itu sama mungkin di swasta supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah itu setahun dua kali, satu semester satu kali atau dua kali biasanya seperti itu. Nah ini setiap saat kita bisa minta, tolong tuh lihat saya ngajar ini berikan masukan ya. Nah itu yang ingin saya harapkan Itu Pak. kekuatan yang luar biasa Ibu untuk mengatakan itu ya. Jadi Benar. biasanya nunggu kepala sekolah supervisi dah. Tapi kalau inisiatif Uh, kita memang ada apa ya, ada rasa untuk berubah ya untuk ya, masalah pengajaran dan sebagainya dari pemasukan. Oke, benar. lanjut. Mungkin itu yang pertama. Kemudian saya mengharapkan juga mereka lebih memahami anak yang berdiferensiasi itu karena saya dengar mereka yang masih kendala adalah pada saat diferensiasi proses. Nah, mungkin ini juga masukan untuk kita nanti Pak. Kita minta nanti teman-teman pada saat webinar pembelajaran berdiferensiasi ini ingin kita angkat yang bagaimana yang di dalam proses ini Pak masih masih banyak yang gagal paham di proses. Kalau produk sama konten mungkin mereka nggak jadi masalah, tapi di prosesnya agak masih mengalami kesulitan. Hmm. Apakah kita harus menggunakan tim teaching nanti pada saat menggunakan proses? Karena satu guru mungkin dia agak susah untuk menerapkan berbagai metode di dalam kelas itu untuk memfasilitasi apalagi dari anak yang banyak. Itu yang saya lihat yang masih memang harus terus kita pelajari. Dan yang pasti seperti kemarin saya ingin meyakinkan bahwa saya yakin bahwa Bapak Ibu CGP ini bisa jadi kepala sekolah. Itu yang ingin saya tekankan terus.
Saya yakin semua. Kalau saya lihat karya-karya mereka itu, mereka sudah siap loh Bu ya, karena kekurangan mungkin satu dua lah. Tapi nanti bisa ditampal di beberapa komunitas yang akan kita bentuk. Jadi Ya, paling tidak ada kegiatan apa, usul apa untuk memperbaiki hal itu gitu. Terus Ibu Devi, kebetulan saya juga komunitas saya lolos Pak kemarin dari kebetulan saya kan ikut komunitas juga di sekolah tuh bentuk kayak ketuanya. Dan kami terpilih kemarin 3 orang dari Palembang di BGP untuk mengikuti pelatihan di sana dan disuruh mengirim praktek baik kami. Nah itu juga nanti saya ingin mengimbaskan mungkin dan yang kedua saya juga lolos seleksi nih Pak lagi-lagi nih kepala sekolah tidak ada pekerjaan yang menurut saya banyak sekali ya prestasinya. kemudian saya lulus seleksi untuk calon narasumber berbagi praktik baik. Oke. Untuk kota Palembangnya itu bagaimana cara membuat video yang diterima di PMM. Nah kita kan biasanya di PMM itu banyak gagalnya pada saat aksi nyata. Ya. Nah itu yang kemarin saya dapatkan materinya dan itu ingin saya bagikan kepada teman-teman nantinya. Harapan saya, teman-teman semuanya nanti dapat sertifikat dari PMM itu. Itu bisa kita jadikan referensi nih. Ya, Ya, dari nanti di komunitas guru penggerak angkatan 4. ya, ya. Oke, Ibu Devi, ini kan setelah kita apa istilahnya lulus ya dalam tanda kutip, Ya, nanti akan membentuk sebuah komunitas seperti itu. ya. Mungkin berdasarkan pengalaman Ibu Devi, saya yang fakir ini banyak kekurangannya, yang masih anak-anak pasti juga banyak stimulus, juga harus dikasih bimbingan, harus juga dikasih masukan kegiatannya yang top untuk memperbaiki kita ke depan. Mungkin ada ide nggak Bu, yang biasa lah membuat komunitas dari Bu Devi ini? Uh, saya tertarik dengan teman-teman kita yang tadi baru saja siang ini mengikuti kegiatan tuh yang saya lihat ada 3 orang, ada 2 PP dan 1 CGP. Nah, itu mungkin bisa kita angkat bagaimana cara mereka video pembelajaran yang menarik. Itu mungkin langkah awal ini bisa kita ambil yang video pembelajaran yang menarik itu karena itu dibutuhkan selain mereka untuk di sekolah juga kan itu bisa jadi finansial kalau mereka masukkan di YouTube. Benar. Kalau subscribe-nya banyak, penontonnya banyak, itu lumayan. Itu menurut saya media pembelajaran itu penting. Kemudian juga nanti mungkin yang menjangkau dari semua jenjang lah yang pastinya. Ya. Kalau memang seperti saran teman-teman tuh ada untuk khusus jenjang TK, ya kita buat mungkin khusus untuk yang TK. Untuk jenjang SMP memang materinya untuk SMP SD. Nah, tematik misalnya gitu kan Pak. Nah, itu kan mungkin khusus untuk yang ada yang khusus untuk peningkatan kompetensi mereka di sekolah dan ada juga yang umum. Yang umum misalnya materi-materi terkini itu apa. Nah, ini harus segera kita tangkap, cepat kita tangkap. Dan harapan saya CGP nanti GP itu tidak akan ketinggalan dengan hal-hal yang terkini itu Pak. Setuju sekali. Ya, jadi memang kita planningnya nanti ada pelatihan rutin untuk perkembangan kita, untuk perbaiki kita, dan pematerinya juga dari kita sendiri. Ya memang mereka misalnya, karena kan memang pengalaman kita, skill kita kan nggak rata sama. Mungkin ada pengalaman apa, nanti bisa kita sharing ke teman yang lain, baik. Jadi nanti kekayaannya biar saling saling melengkapi, sekolahnya bagus semua karena memang kita saling menopang satu sama lain seperti itu. Dan juga nanti saya harapkan Bu Devi jadi pemateri pertama tuh untuk pengalamannya ya. Jadi oke, Bu Devi, terima kasih atas waktunya ya. Luar biasa. Saya kayaknya kurang terhormat menjadi ini ya pewawancara karena memang orang hebat ini. Kita juga. Kita nanti akan gali lagi karena memang saya mengambil semangat Bapak Ibu guru sekalian, semangat beliau ini luar biasa ya. Jadi tidak semua orang yang saya kira bahkan anak-anak muda sekarang pun juga semangatnya nggak seperti ibu. Kalau saya punya kawan juga seperti itu, kadang ada yang tidak suruh ikut ini, sama aja gitu ya. Jadi gaji sama, pulang sama, ini sama, ngapain juga itu. Tetapi
memang harus ada pematik pertama kali, bener nggak Bu ya? Pematik pertama Ya, kali dia jadi benar. bikin apa dulu deh, biar tahu tuh rasanya Ya, gimana, sedapnya apa, kenikmatannya ya, bagaimana. Habis itu nanti ketagihan, ya, bener nggak? benar. Benar. Sekarang Jadi pun Ibu itu Devi jadi pengalaman. mahasiswa masih terus berkarya. Benar, ini pengalaman juga, Pak. Saya nggak bisa Canva loh, Pak, dulu ya, Pak. Hmm. Saya lihat pada saat pembekalan PP, saya lihat PP yang muda-muda kan, Ibu Dina, Roma, ini apa yang mereka tampilkan? Saya bilang gitu kan, oh Canva, buka YouTube Pak, saya langsung buka YouTube. Oh gini, dari situ saya terus sampai sekarang saya belajar Pak, masih Pak, otodidak. Karena saya pikir saya tidak boleh ketinggalan dengan hal yang terkini. Bagaimana dengan guru-guru saya? Responsif Bagaimana terhadap dengan perubahan. guru-guru saya? Nah, bagaimana dengan guru-guru saya kalau saya tidak paham? Apa Nah, yang bisa saya berikan kepada guru saya? Nah, di if you sekolah want to saya change, memang change yourself. ini saya lakukan terus di sekolah saya Pak, itu Pak. Luar biasa. Ibu, oke Bu, yang terakhir deh, kasih kata-kata penutup untuk motivasi kita lebih baik lagi. Bagaimana sesuai pengalaman Ibu agar terinspirasi kita untuk paling tidak berbuat yang sama juga seperti Ibu. Semangatnya masih Oke, terpelihara gitu ya. ya. Yang penting satu adalah jadilah diri sendiri. Jadilah diri kita sendiri. Kemudian ada yang mungkin yang saya pahami, yang saya pegang sampai sekarang. Dari dua persimpangan ada dua jalan. Ada dua jalan. Pada jalan pertama kita hanya berjalan sendiri. Jalan yang kedua ini ramai orang berjalan. Belum tentu kita yang berjalan sendiri ini salah. Dan belum tentu orang yang berjalan ramai itu benar. Nah, prinsip inilah yang selalu saya pegang, Pak. Saya tidak takut sendiri pada saat kalau menurut Lagi saya itu ini benar adalah Bu ya. benar. Iya, inilah yang selalu saya pegang sampai sekarang. Biasanya orang cari aman yang rame-rame aja. Kalau celaka, celaka Nah, itu bareng yang, gitu ya. Tapi sendirian itu gitu. Nah. Bagus, bagus. nah Setuju. itulah prinsip. Itu yang prinsip saya Biasanya pegang orang Pak yang sampai berprestasi sekarang. itu di jalan yang sunyi. Dia sendirian. Karena diajak yang lain nggak mau gitu. Nggak mungkin orang berprestasi itu rame-rame. Bener nggak Bu ya? Iya, benar sekali. Yang terseleksi cuma beberapa orang saja. Gitu. Baik Ibu, terima Benar. kasih luar biasa pada sore hari ini. Saya harapkan nanti kita masih, saya butuh bimbingannya buat kawan-kawan semua, masih berdiri tegak untuk apa ya, mengejut kita ya, menghajar kita agar lebih baik lagi. Ya, Kemarin-kemarin yang belum sempurna seperti yang Ibu katakan tadi, yuk kita gali lagi biar kita juga makin sempurna, makin hebat seperti Ibu dan PP semua dan kawan-kawan semua yang hebat yang punya proyek di sekolah masing-masing. Terima kasih Ibu Devi atas ya. waktunya. Salam guru penggerak, salam sekolah penggerak Indonesia maju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.